Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'd. Faya ibadallah usikum wa nafsi fi taqwallahi faqad fazal muttaqun fattaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillahirabbil alamin. Hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama, marilah kita bersyukur pada Allah pagi hari ini kita kembali bisa menjalankan perintah-perintah Allah, dibangkitkan dalam keadaan taat dan diberikan rizki yang terbesar dari hidup kita, yakni iman dan Islam. Karena iman dan Islam ini adalah rezeki yang tidak diberikan kepada siapapun kecuali yang dikehendaki baik oleh Allah. Kalau seseorang dikehendaki baik, maka rizki iman dan Islam ini pasti ada. Sementara rizki yang lain itu boleh ada, boleh enggak. Ya, karena kalaupun ada, ya belum tentu menambah kebaikan, ya kalau enggak juga belum tentu menambah keburukan. Ya, seperti misalnya bertambahnya harta, belum tentu menambah kebaikan. Ya, ketiadaan harta belum tentu menambah keburukan. Banyak orang yang malah justru dekat pada Allah ketika jatuh miskin. Banyak orang yang makin tambah bersyukur, makin tambah sujud ketika tambah kaya. Sehingga itu tidak ada kait secara langsung kepada tambah atau berkurangnya harta. Masing-masing tergantung dari sikap dari orang yang diberi atau dicabut hartanya. Tetapi kalau yang namanya iman Islam ini memang rezeki yang pertanda bahwasanya ini adalah tanda-tanda kebaikan. Orang ada iman, orang ada Islamnya, itu menunjukkan dia dikehendaki baik oleh Allah. Kita lanjutkan pembahasan tafsir surat Az-Zariyat. Kemarin sampai ayat 37. Sekarang masuk ayat 38. Kita baca dulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa fi Musa id arsalnahu ila fir'auna bisultanim mubin. Fatawalla biruknihi wa qala sahirun aw majnun. Fa akhadnahu wa junudahu fanabasnahum fil yammi wa huwa mulim. Wa fi 'adin id arsalna 'alaihimur rihal 'aqim. Ma tadharu min syai'in atat 'alaihi illa ja'alathu karramim. Wa fi Samud iz qila lahum tamatta'u hatta hin. Fa'atau an amri rabbihim fa'akhadhathumus sa'iqatu wa hum yanzurun. Famastata'u min qiyamin wa ma kanu muntasirin. Wa qauma Nuhim min qabl innahum kanu qauman fasiqin. Wa fi Musa, dan pada kisah Nabi Musa, id arsalnahu, ketika kami mengutusnya, ila fir'auna, kepada Fir'aun, bisultanim mubin, dengan ayat-ayat yang nyata. Sultan di sini, sultan biasanya artikan kekuasaan ya, tapi maksudnya dengan mukjizat-mukjizat, tanda-tanda yang diberikan oleh Allah secara nyata. Sultanim mubin. Fatawalla, maka Fir'aun itu berpaling, biruknihi, dengan bala tentaranya. Waqala, dan dia berkata, sahirun. Dia Nabi Musa itu adalah sahirun, seorang tukang sihir, au majnun, atau orang gila. Ini malah menuduh Nabi Musa sahirun au majnun. Fa'akhadnahu wa junudahu fanabasnahum fil yam. Fa'akhadnahu, maka kami mengazabnya, wa junudahu, dan bala tentaranya, fanabasnahum, dan kami lemparkan mereka itu fil yam, ke laut. Yam itu sungai besar, tapi ya maksudnya ini laut gitu ya.
Maksudnya ke laut di mana Fir'aun dan bala tentaranya itu ditenggelamkan. Wahwa mulim. Wahwa dan dia Fir'aun itu mulim. Mulim itu melakukan tindakan yang tercela. Ya, dan nafsu lawamah, ya, mulim melakukan tindakan yang tercela. Di ayat berikutnya, ya, setelah menceritakan kaum Nabi Lut, diceritakan tentang kisah Nabi Musa. Kisah Nabi Musa ini pun juga sebenarnya ya mirip-mirip juga dengan kisah Nabi Lut, di mana ya kekuasaan Allah tentu saja melalui perantaraan malaikat-malaikatnya juga, ya, di mana Allah SWT mengutus Nabi Musa dengan sultanim mubin. Sultan mubin itu mujizatnya jelas. Ya, mujizat jelas itu bisa dilihat langsung, tidak, artinya gini, kan seperti Nabi Muhammad SAW itu ketika ditantang, ya Muhammad, kalau kamu itu utusan Allah, ngaku nabi, udah gini turunkan dari langit ini apa, tantang gitu ya. Terus coba ini minta yang aneh-aneh. Nah, nabi itu nggak ngasih, Allah juga nggak ngasih. Ya nabi nggak ngasih karena memang Allah juga tidak mengizinkan untuk dituruti. Omongannya kayak gitu-gitu nggak usah dituruti. Gitu. Kenapa? Karena berkaca dari pengalaman nabi-nabi terdahulu. Salah satunya Nabi Musa ini, ya. Musuhnya yang didakwai yakni Firaun dan juga bala tentaranya itu minta aneh-aneh dituruti. Tapi apakah ngefek pada keimanan? Enggak. Ya, Mas Sultani Mubin. Wah, ini katanya kalau kamu nabi buktinya apa? Gitu kan. Orang dulu kecilnya kamu kan ikut sama kita di keluarga kita gitu kan. Tiba-tiba ada kasus bunuh orang, lari lagi buronan gitu ya, balik lagi ngaku-ngaku nabi. Kalau emang bener nabi, ayo buktinya apa gitu kan. Nah, kalau Nabi Muhammad nggak dituruti bukti-bukti kayak gitu-gitu, gitu ya. Tapi Nabi Musa dituruti, Mas Sultanim Mubin dengan tanda-tanda yang jelas. Ya, tongkat dilempar jadi ular, terus tangan mengeluarkan cahaya dan lain sebagainya. Nah, itu sudah jadi bukti yang nyata. Apakah ngefek? Enggak. Fir'aun malah berkata, sahirun au majnun. Ya, ini tukang sihir nih. Datang-datang jauh-jauh katanya begini-begini ngaku nabi, oh, cuma akrobat sulapan kayak gini ini mah kita juga punya gitu ya. Itu respon Firaun begitu. Nah, nabi itu ketika dakwah seringkali juga mendapat tantangan sebagaimana orang-orang kafir zaman nabi-nabi sebelumnya nantang-nantang nabinya. Ya, termasuk Firaun itu nantang gini ya. Akhirnya dikasih juga enggak mau. Nah, Nabi tahu itu dan Allah juga Maha tahu tentang itu. Karena Allah juga udah hafal. Ini orang-orang gayanya aja minta mujizat dikasih juga enggak ngefek. Maka di zaman Nabi Shallallahu alaihi wasallam itu enggak ada yang bahasa mujizat-mujizat itu enggak ada. Ya mujizatnya itu yang dihadapi tidak lagi model apa namanya, ada orang sakit gitu ya, disembuhkan, orang buta bisa melek gitu ya, bisa ngelihat, orang lumpuh pegang kakinya bisa langsung lari gitu ya. Itu diharapkan orang beriman, nyatanya enggak. Malah nabinya dituhankan. Nah, itu kan parah. Jadi orang yang apa namanya dituruti itu ada yang lawan gitu, ada juga yang iman tapi imannya kebablasan, akhirnya menuhankan. Ya daripada dituruti begitu, udahlah nih manusia ini aneh-aneh semuanya ini gitu ya. Minta mujizat, dikasih malah salah terima gitu kan. Yang pertama nolaknya parah kayak Fir'aun gitu ya, nganggep nabinya itu tukang sihir, yang berlebihan akhirnya nabinya dituhankan. Nah, Nabi Muhammad tidak nuruti pakai Sultanim Mubin yang model begitu. Sehingga nabi itu apakah tidak dapat tantangan? Dapat. Muhammad katanya kamu nabi, udah datangkan kebun dari langit. Nah, gitu kan. Jadi langsung turunkan kebun dari langit. Atau Nabi dibilang, kamu buktinya apa? Saya membawa pesan dari Allah. Pesan apa ya? Kitab suci menyebutkan bahwa seginilah. Mana kitabnya? Kalau memang betul kamu Nabi, kitab itu turun langsung satu buku dari langit. Ya nggak dituruti juga. Kenapa? Kalau dituruti,
Komentarnya yang model Fir'aun ini, sahirun au majnun. Ya itu cuma sulapan aja gitu kan. Ya, kita kalau mau cuma sulapan ya bisa. Tapi ternyata ketika diadu dengan sihir, tukang sihirnya aja yang jago-jago sihir itu ngaku ini bukan sihir. Ya. Ini bukan sihir, itu padahal sudah ngumpulin seluruh tukang sihir yang hebat-hebat. Kesimpulannya tukang sihir aja bilang itu bukan sihir. Lah kok Fir'aun ngomong, nah ini mah pasti gurunya para tukang sihir itu. Ya jadi dianggap gurunya. Lalu tukang sihirnya udah bilang, ahlinya aja bilang ini bukan sihir. Mereka sendiri beriman, ya. Lah kok malah tetap tidak beriman. Nah ini model-model mujizat gitu itu juga akhirnya tidak ngefek kepada keimanan secara kuat gitu ya. Malah justru mengimani Nabi Musa itu tukang sihirnya itu yang tukang ahli-ahli aneh-aneh itu imannya malah langsung kuat. Begitu beriman pada Nabi Musa, Fir'aunnya ngamuk ya. Dah bunuh aja itu tukang sihirnya. Jadi dibunuh itu dengan salib ya, tangan kiri kanannya itu diikat ya, kemudian dibikin cacat, dibunuh dengan cara bersilangan ya, tangan kanan dipotong, kaki kirinya dipotong, jadi masih gantung gitu ya, terus dieksekusi. Nah itu cara eksekusi kejam dan itu dipertontonkan, padahal tadinya sebelum dipertontonkan dengan siksaan kejam itu tukang sihir ini dibanggakan Firaun, jadi lapangannya masih sama, yo ini lawan itu tukang sihir yang satu itu Musa itu gitu ya. Dipanggil tukang sihirnya banyak, tukang sihir ini datang dengan dibangga-banggakan. Begitu mereka beriman, wah itu kan malunya luar biasa gitu ya. Dan ternyata tidak bikin iman model begitu itu. Makanya kebenaran itu kalau frontal, ya sebenarnya itu kan frontal dan itu benar dan itu nggak bisa ngelak. Masalahnya yang dibikin frontal menerima kebenaran itu pimpinan, itu bahaya. Ya model pimpinan itu ego. Kenapa dia jadi pimpinan itu ya karena dia memiliki ego yang lebih besar. Egonya luar biasa besar. Sehingga para ulama itu menasehatkan, kalau nasihati pimpinan jangan frontal. Karena kebenaran itu ketika frontal, itu bukannya dia nerima, emang nggak bisa berkelit kemana-mana. Setelah dibikin kebenaran itu frontal, itu nggak bisa berkelit. Ya, berkelitnya itu dengan kekuasaan. Ini yang bahaya. Ya, jadi Fir'aun itu mau tadinya kan sudah dibangga-banggakan, gitu ya, dibangga-banggakan. Begitu dibanggakan kok tiba-tiba malah yang dibanggakan ini mengatakan Nabi Musa yang benar loh. Ini disuruh diadu kok malah mereka sendiri ngaku benar. Ya akhirnya nggak bisa ngapa-ngapain. Seharusnya kalau egonya tidak besar, oh gitu ya, oh ya sudah. Kalau begitu langsung aja disahkan di seluruh rakyatnya. Nabi Musa ini benar, saya ngaku kalah, saya salah mengira dia itu tukang sihir. Apa semudah itu? Tidak. Ya, pimpinan tuh nggak bisa dibegituin. Ya, makanya ada orang-orang yang melihat entah itu punya presiden, entah itu punya menteri, entah punya ini, kebijakannya salah, terus tiba-tiba dikoreksi, apa langsung terima? Enggak. Ya, presiden, menteri, jangankan mereka yang punya jabatan tinggi, kita aja di rumah kalau salah ditegur istri, apa langsung terima? Enggak. Ya, bantah dulu, kenapa? Kita punya kuasa, ya, kita punya duit yang nggak pegang gaji kecuali kalau ya kerja istrinya, gitu ya, kerja istrinya, lakinya nganggur, gitu ya, dianya petantang petenteng salah, ditegur istrinya ya ciut. Ini kalau enggak dapat uang rokok dia, gitu ya, karena yang kerja istrinya. Nggak bisa petentang petenteng, gitu ya. Egonya kalah. Ya, makanya kebenaran yang benar-benar terang benderang, musuhnya itu cuma ego. Langsung bisa terima enggak? Fir'aun nggak bisa. Di depan orang banyak dipermalukan begitu, tambah ngamuk. Oh udah matiin aja udah, ini salah ini. Orang-orang dibanggakan malah khianat, udah dieksekusi langsung. Tapi ya mereka langsung juga mengucapkan beriman. Imannya langsung kuat. Sekalinya iman langsung mati syahid. Itu luar biasa tukang sihirnya Fir'aun itu. Tapi pelajarannya adalah ngadepi pimpinan yang model kayak gitu-gitu, ya walaupun ada perkataan gini di dalam
apa namanya? Di dalam apa nama riwayat hadis itu katakan yang benar walaupun pahit gitu. Kulil haqa walau kana muron. Pertanyaannya adalah pahit buat siapa? Ya, katakanlah benar walaupun itu pahit. Pahit buat siapa? Buat yang ngomong, yang nasihati atau pahit buat yang dinasihati? Ya kadang-kadang orang nggak paham karena itu menerapkan hadis itu harus paham juga. Pahit buat siapa gitu kan? Karena lebih banyak orang melihat ini kebanyakannya. Pahit itu adalah pahit buat yang dinasihati. Jadi, yes, pokoknya saya ngomong aja, yang penting saya udah ngomong walaupun pahit buat dia. Sebenarnya tidak selalu begitu. Pahit itu ya juga bisa berefek kepada pahit orang yang menasehati. Ya, tergantung dari posisi kekuasaannya gede mana. Ya, kalau kebetulan dia kiai terkenal yang dinasehati orang-orang ya nggak bisa ngapa-ngapain, kiainya ngomongnya asal jeplak bisa. Kamu udah miskin anak gini 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 gitu kan. Nasihatnya bener, pahit, pahit buat yang denger, buat dia nggak terlalu pahit kiainya. Orang saya dia tahu kalau dia nggak mungkin bisa ngelawan. Tapi coba nasihati Fir'aun, Nabi Musa aja keder. Kenapa? Kalau dia dinasihati pahit buat siapa? Buat nabinya. Nabi Musa itu kan doa sampai Robis lohli sodri wa sirli amri udah diperintah Allah saja. Idhab ila fir'auna gitu kan. Kamu pergi ya ke Fir'aun sana gitu. Innahu tagha. Itu Nabi Musa masih nawar. Eh, Nabi Harun aja ya Allah, juru bicara saya aja. Masih begitu. Ada kedernya juga. Gitu ya. Mau ke sana gimana ya Allah, saya kalau ke sana nanti dibunuh. Saya kan sudah pernah ini munajatnya tuh begitu. Katakan benar betul pahit. Pahit buat siapa? Yang tidak pernah kita sadari itu seringkali pahit buat yang ngomong. Ya, pahit buat yang ngomong. Entah itu karena yang diomongi lebih berkuasa, gitu ya, atau entah yang ngomong ini sebenarnya juga belum bebas dari apa yang dinasehatkan. Udah nggak usah ngerokok lagi, ngapain ngerokok, gitu kan. Padahal masih, ya itu kan nasihat yang bener, gitu ya. Tapi pahit, pahit kenapa? Begitu dia ngomong, walah ente aja juga masih, gitu ya. Nah itu hal-hal yang ketika katakan baik walaupun katakan yang benar walaupun pahit itu seringkali sebenarnya maksudnya adalah kepada si penasehat. Ya, penasehat. Karena kalau pahit itu yang nanggung hanya kepada yang dinasehati, itu cenderung akhirnya melemparkan apa namanya ya kesalahan kepada yang didakwai. Dia nggak mau ini begini terserah. Saya kan sudah mengatakan ya, emang pahit tapi emang itu benarannya begitu ya. Buat yang nasihati itu apa namanya mungkin dia kekuasaannya lebih punya power sehingga yang dinasihati langsung didedes begitu ya. Ya pahit gitu. Akhirnya kebanyakan nolak. Maksudnya apa? Kalau itu pahit, sebenarnya pesan nasihat itu adalah bagaimana yang pahit itu apa nggak ada pemanisnya sih? Minum jamu aja ada pemanisnya kok gitu kan. Jadi walaupun pahit sampaikan. Cuma masalahnya ada sweetenernya enggak sih gitu ya, ada pemanisnya enggak sehingga kita tahu ini pahit ya dikasih pemanis-pemanisnya dulu lah biar nantinya biar bisa diterima dengan baik. Kita beli jamu ke tukang jamu aja apa ini jamu itu daun pepaya, orang Jawa dongkates gitu ya, daun pepaya pahit kan. Apa ada orang beli jamu daun yang perasan daun pepaya itu terus itu aja glek 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 dah. Ya, walaupun pahit saya minum kenapa ini berkhasiat. Apa kita aja? Enggak, mesti dia pesen yang lain. Apa biasanya? Beras kencur gitu ya. Yang rasanya apa? Manis gitu. Mesti dikasih itu sama beras kencurnya. Jadi begitu glek pahit, penutupnya yang manis. Ya, jadi karena memang yang mengandung obat yang pahit-pahit itu, tapi ya tidak lantas kemudian
pahitnya atau yang penting ini bener ini kebenaran walaupun pahit. Enggak gitu kan. Justru ahli dakwah itu kenapa ya harus paham kalau itu pahit. Justru karena paham pahit maka harus dikasih pemanis. Gitu kan. Nah, itu fikih dakwah. Sehingga Nabi itu ketika melihat materi dakwahnya itu kira-kira bikin orang berontak, itu nggak langsung disampaikan. Lihat walaupun itu benar, tapi karena pahit tahan dulu. Ini umat bisa ngemut nggak ini kalau muntah repot gitu kan. Nah, salah satunya itu adalah Ka'bah. Ya, Ka'bah itu ketika Nabi Muhammad SAW itu dakwah sudah berpindah fondasinya. Artinya dulu pernah misalnya ini fondasi kotak begini ya. Nah, itu pernah direnov. Nah, direnov, dirubuhkan dulu terus dibangun lagi. Kurang gitu ya. Kurang material apa kurang dana apa kurang apa, kurang akhirnya ada bagian yang tidak ikut ditinggikan. Jadi ada bagian misalnya ini harusnya kotak begini. Ini cuma sampai sini aja ini enggak karena kurang kurang material atau kurang dana. Dan itu dibiarkan dan itu terjadi di masa jahiliyah. Dan Nabi tahu. Ya, terus bersabda kepada istrinya Aisyah radhiyallahu anha, seandainya bukan karena orang-orang Arab ini baru masuk Islam, sungguh saya telah robohkan Ka'bah, saya bangun di atas pondasi yang sebenarnya. Artinya apa? Pondasi didirikan di atas yang bukan sebenarnya itu salah. Clear salah. Nabi tahu itu salah. Tapi apa? Dibiarkan. Kenapa? Karena kalau itu diluruskan langsung, pahit banget buat umat yang baru saja masuk Islam. Sehingga beliau tahan karena urgensinya walaupun mungkin belum benar, tapi lebih urgen umat itu terima dulu terhadap ajaran Islam. Itu ada urgensi, ada tingkat apa namanya kepentingan. Kan. Begitu sudah terima, nah baru generasi berikutnya sampai beberapa khalifah itu kemudian merenov, gitu ya. Jadi kebenaran itu kadang-kadang ketika itu pahit banget, tidak langsung asal jeplak begitu itu. Apalagi umat banyak, kemudian ini dan lain sebagainya. Nah rata-rata yang pertimbangan-pertimbangan kurang itu rata-rata anak muda. Ya, saya pernah ngalami itu masalahnya, gitu. Masa muda asal hajar lah saya ini gitu. Ya benar, tapi apakah berhasil merubah? Enggak. Gitu ya. Karena yang dilawan orang tua. Yang dilawan orang tua udah mapan, sudah ini. Ya, ketika adu dalil ya nggak bisa, nggak menang. Adu dalil itu mereka nggak menang. Tapi apakah bisa nerima? Ya enggak. Ya, cuma paling ya kamu harus ini, lebih ini, gitu. Nah makanya tujuan dari berdakwah sendiri itu apa? Apakah sekedar menyampaikan? Tidak. Ya. Dakwah itu balah, tapi balahul mubin. Menyampaikan, tapi menyampaikan secara nyata. Artinya apa? Yang dituju itu perubahan, bukan sekedar sampai pesannya. Ya, tapi kalau tadi sampaikan walaupun itu pahit, maksudnya adalah pahit kepada orang yang didakwai, maka akan cenderung asal jeplak. Ya, asal jeplak itu bukan kok ajarannya itu salah, bukan. Tapi nggak tahu pandang bulu, yang penting ini benar langsung disampaikan. Ya, dan itu artinya nggak tahu umpan papan gitu ya, tidak tahu waktu, tidak tahu yang dihadapi itu adab sopan santunnya gimana. Walaupun disampaikan kalau dibahas tentang materinya, ini benar apa salah? Benar gitu ya. Tapi kok kayak gitu ya gitu kan. Nah, akhirnya orang itu ini kebenaran tapi kok gayanya gini dan lain sebagainya. Ya kalau orang Jawa bilang ngono ya ngono ning aja ngono. Nah, itu bingung juga gitu kan. Artinya ngono tapi ya aja ngono gitu ya. Ya gitu tapi ya jangan gitu loh. Ini yang benar gimana? Ya artinya benar gitu ya. Hanya cara penyampaiannya mungkin yang lebih lebih apa namanya, kalau ada lagi istilah dulu kan sempat saya waktu dakwah awal-awal zaman zaman awal-awal SMA, kuliah sudah dakwah kemana-mana gitu kan. Terus dinasihati, ya lo dakwah itu ibarat orang nangkep apa namanya lele apa nangkep ikan ya nangkep ikan ya dapat ikannya tapi tidak ngubek-ngubek bikin keruh apa
airnya. Itu kan nasihati gitu. Jadi kalau mau dakwah itu pokoknya dapat ikannya, tapi jangan bikin keruh airnya. Oh itu saya bantah juga waktu itu. Lawang kita ini sedang nyari ikan belut gimana gak ngupek-ngupek air saya bilang gitu. Jadi pokoknya asal bantah aja itu namanya mana muda kan ketemu aja. Jadi nasihati gini dibantah lagi, nyari ikan belut gimana nggak ngupek-ngupek air gitu ya, mau nggak mau harus ngupek-ngupek air gitu. Wah udah susah gitu orang tua akhirnya nyerah gitu ya. Nah itu buktinya ya tadi ini Fir'aun ini apa namanya ketika di frontal gitu ya, dan memang ya treatment dari Allah gitu ya, karena apa ini ujian juga dapat jadi tuduh begini yang bikin frontal sebenarnya dia bukan dari Nabi Musanya. Yang nantang secara di muka umum kan Fir'aun juga. Ya bukan Nabi Musa. Yuk kita adu. Enggak. Ya, beda kalau usulnya adalah dari Nabi Musa. Itu memang sengaja untuk dihantam secara frontal. Nabi Musa enggak begitu. Ya Nabi Musa itu nasihati datang ya langsung berdua gitu kan. Bahkan Allah berpesan katakanlah kepada dia waqul qaulal layyina la'allahu yatadzakkaru aw yakhsha. Dan katakan kepada Firaun wahai Musa dengan perkataan yang lemah lembut, siapa tahu dia mau dan jadi takut kepada Allah. Artinya pesannya itu ya karena perkataan lemah lembut datangi langsung, nggak surat-suratan, nggak pakai medsos, nggak pakai apa ya, kadang-kadang orang nggak secara langsung demo apa enggak, datangi secara langsung, nasihati dengan omongan-omongan yang baik, lemah lembut agar dia mau terima. Itu pesan Allah dan itu dilakukan Nabi Musa. Yang bikin frontal di lapangan terbuka itu justru dari Fir'aun sendiri karena kesombongan. Dan akhirnya karena dia sombong dijatuhkan juga oleh Allah. Nah, makanya tadi adab-adab yang dilakukan Nabi Musa bukan salah, sudah betul. Tetapi sekali lagi yang bikin frontal itu Fir'aun sendiri yang akhirnya senjata makan tuan gitu ya. Kemudian fatawala birukni wa qala sahirun fa akhadnahu wa junudahu fanabasnahu fil yam. Ya Allah kemudian azab dia dan bala tentaranya dan dilemparkan ke dalam laut wahwa mulim dan dia dalam keadaan melakukan perbuatan yang tercela yakni perbuatan ya apa namanya ingin memperbudak Bani Israel ngejar Nabi Musa mempertahankan kekuasaannya jadi niatnya sudah jelek dibenamkan dengan penuh keburukan niat. Nah ini namanya su'ul khotimah. Karena yang dia kerjakan itu satu persatu keniatannya itu nggak ada yang benar. Jadi Sultan Mubin kembali lagi itu apa tanda-tanda mukjizat yang nyata tidak hanya satu saja ya Nabi Musa itu banyak. Karena Sultan Mubinnya Nabi Musa itu ada kata tiba-tiba ribuan kata datang, ada belalang, ribuan belalang datang, ada kutu, ya, ada darah, ya, dan macam-macam ada disebutkan 9 kejadian yang 9 kejadian itu satu persatu menimpa Fir'aun dan umatnya dan itu tidak hanya jadi hanya kepada umatnya Fir'aun saja yang orang-orang kafir. Kalau Bani Israel nggak kena. Ini minuman dari air biasa tiba-tiba berubah jadi darah. Tapi untuk Bani Israel, dia tidak berubah. Ya, dia tetap air biasa. Yang akhirnya Firaun minta tolong. Ini tolong dicabut, minta pada Tuhan kamu agar azab ini dicabut. Nanti kami akan beriman. Begitu dicabut, kafir lagi. Tetap kafir, nggak mau beriman. Ya, darah. Berikutnya kata di mana-mana kata. Tempat tidur ada kata, di tempat apapun ada kata. Ya, begitu ngeluh-ngeluh juga didoakan Nabi Musa hilang, tetap kafir, nggak mau beriman. Ya akhirnya capek, ya sudahlah ini memang pantas ditenggelamkan dalam keadaan masih melakukan perbuatan yang tercela. Berikutnya Wafi'at dan kaum Ad, ya, dan pada kisah kaum Ad. Id arsalna alaihim rihal akim. Ketika kami kirim ya atas mereka, arsalna alaihim rihal akim. Rihal akim itu angin, rih itu angin. Al-akim itu yang membinasakan. Mata daramin syai tidaklah
dia angin itu melewati dari sesuatu, atat alaihi, dia datang atasnya, ila ja'alat hukarromim. Kecuali angin tadi menjadikan sesuatu itu karomim, seperti apa namanya ya? Romim itu sesuatu yang hancur lebur. Ya, jadi hancur lebur. Tidaklah melewati sesuatu ya angin tersebut kecuali yang dilewati itu hancur lebur. Ya, karomim. Wafi Samud, dan juga kaum Samud, ini kaumnya Nabi Soleh. Izkilalahum, ketika dikatakan kepada mereka, tamat ta'u hattahin, bersenang-senanglah kalian sampai waktu yang ditentukan. Fa'atau an amri rabbihim, fa'atau, maka mereka angkuh, ya, sombong, an amri rabbihim, terhadap perintah Tuhan mereka. Fa'akhadat hum so'ikoh, maka menyambar mereka so'ikoh. So'ikoh itu suara yang sangat keras, menyambar mereka suara yang sangat keras. Wahum yanzurun, dan mereka itu sama melihat. Ini suara kok melihat, suara itu maksudnya apa? Suara yang keras itu berupa petir. Petir itu berarti ada suara dan juga ada kilatannya, gitu kan? Jadi dikirim petir yang sangat menggelegar, suaranya sangat keras, dan mereka melihat petir itu. Famas tatau, maka tidaklah mereka mampu mingkiamin, dari berdiri, maksudnya tidak mampu untuk berdiri. Wa maka numun tasirin, dan tidaklah mereka itu ditolong. Ya, jadi ini ada dua kaum dan seringkali diceritakan berurutan, kaum Ad dan kaum Samud. Kaum Ad dibinasakan dengan angin. Ya, ini diceritakan juga di surat apa namanya, Al-Haqqah. Ya, Al-Haqqah malhaqqah wa ma adraka malhaqqah kadzdzaba Samud wa Adum bil qari'ah. Itu jejer Samud dan Ad, ya. Itu mendustakan qari'ah. Qari'ah itu hari akhir, ya. Fa amma samudu fauliku bitohiyah wa amma adun fauliku birihin sorsorin atiyah. Ya, itu di surat Al-Haqqah. Jadi kaum Samud itu dibinasakan, kaum Ad itu dikirimkan apa namanya, sorsorin atiyah, angin yang membinasakan tadi itu, rihal akim tadi itu. Jadi angin tersebut datang. Ada yang menyebutkan angin itu adalah angin selatan yang membawa bencana. Jadi datang itu langsung semuanya habis, ya, dan hancur. Nabi itu pernah bersabda, kita ini ditolong oleh angin juga. Yang menolongku adalah beliau itu nyebut satu nama angin gitu ya. Yakni ketika beliau perang Khandaq. Jadi angin itu bisa jadi musuh, bisa jadi apa? Kawan. Bisa jadi kawan, bisa jadi lawan. Tergantung siapa kitanya. Karena angin tunduk kepada Allah. Ya, kepada hamba-hambanya yang tunduk kepada Allah, angin jadi kawan. Ya, karena dia sama-sama tunduk kepada Allah. Tapi kalau melawan Allah, angin jadi lawan. Nah, Nabi Muhammad perang Khandaq, yang namanya bala tentara orang kafir, apakah perang itu terjadi antara orang beriman sama orang kafir? Enggak terjadi. Yang ada, umat Islam itu cuma bikin parit, 10.000 pasukan dari seluruh suku-suku orang Arab itu ngumpul, cuma di sekitar parit, nggak bisa nyebrang. Mau perang gimana, orang tiba-tiba ada parit, mereka kaget karena orang Arab nggak pernah punya strategi perang model begitu. Tuh, ini kok parit gitu ya. Jauh itu, gede, panjang gitu kan, nggak berani mereka melewati itu. Akhirnya bikin tenda. Nah, kemudian apa? Datanglah angin dingin yang luar biasa kenceng. Tadinya cuma bawa hawa dingin, itu sampai sahabat aja juga kedinginan. Tapi tiba-tiba puting beliungnya itu luar biasa, hanya nyerang tendanya orang kafir. Jadi nggak pernah, ayo perang bunuh-bunuhan apa, nggak ada. Perang Khandaq itu kocar-kacir dikirim angin oleh Allah Subhanahu wa taala. Strateginya yang nyusun Salman Al Farisi. Kita kemarin sudah bahas di surat yang sebelumnya gitu ya. Jadi angin itu jadi sahabatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam karena ya sama-sama berbakti menyembah Allah. Tapi jadi bencana buat kaum, coba di sini
kaum Ad gitu ya. Jadi kaum Ad ini dibinasakan oleh angin. Nah, kemudian kalau kaum Samud itu umatnya Nabi Soleh. Ya, di surat apa? Surat Asyam ya. Wasyamsi idza apa di surat benar surat Syam ya? Asyam ya. Yang di sana kazzabat samudu bitoghwaha idzim ba'asa ashqaha faqala lahum rasulullahi naqatallahi wa suqyaha. Itu kisah kaum Samud ya. Itu umatnya Nabi Soleh. Ya, kaum Samud umatnya Nabi Soleh ini diuji. Ya, ini model-modelnya kayak model Fir'aun, tapi bukan dari rajanya, tapi umatnya. Kamu karena Nabi Soleh itu lahir di tengah-tengah umat itu, ya. Apa namanya? Dari sejak kecilnya itu nggak ada masalah, bahkan menjadi kebanggaan umat itu. Karena Nabi Soleh itu nabi yang kuat, cerdas, ya, pinter dan apa namanya ya, menonjol, menonjol. Sehingga wah ini pemuda harapan kita. Sehingga ketika tiba-tiba dapat wahyu, Nabi Soleh ini tiba-tiba melihat, oh ini umat saya berarti salah. Ya, dan akhirnya jadi juru bicara yang malah menentang umatnya. Nah, umatnya ini bingung. Ini ceritakan di surat ke-10 kalau nggak salah. Di sana tuh umatnya ini bilang, ya Soleh, wahai Nabi Soleh, gitu kan. Sesungguhnya engkau itu marjuan kau belahada. Ya, sesungguhnya engkau tuh marjuan itu kamu ini pemuda harapan kami sebelum kamu ngaku-ngaku jadi nabi. Jadi kehidupan kecilnya yang kecilnya kayak apa, mainnya kayak apa, bapaknya gimana, ibunya gimana, itu warga situ tuh tahu. Jadi tiba-tiba kok ngaku nabi, wah itu aneh. Ya, kamu itu harapan kami nantinya meneruskan tradisi kami. Ya nyembah apa ini dan sebagainya. Tiba-tiba kok ngaku jadi nabi. Ibaratnya ini kader terbaik kita kok tiba-tiba malah pindah partai gitu ya. Itu yang jadi mereka nyesel tuh itu. Ini udah dibina-bina, ada apa namanya? Pengkaderan, begitu kadernya jadi kok pindah partai. Nah, itu Nabi Soleh itu model begitu itu. Nah, sehingga akhirnya kalau udah gini aja memang mungkin ya tadi dianggap gila lah ini dan sebagainya kayak Fir'aun modelnya. Tapi terus tawar-menawar. Kalau kamu nabi, buktinya apa? Kita minta bukti yang clear gitu kan. Akhirnya minta aneh-aneh. Nah, dikasih juga yang aneh sama Allah. Ya ini apa? Nakotallah. Nakotallah itu ontanya Allah. Onta ini tidak datang tiba-tiba muncul enggak. Memang sengaja dibikin aneh oleh Allah. Onta ini muncul dari batu. Ya, jadi disaksikan langsung oleh orang banyak. Ada batu, onta tersebut kayak model telur menetas keluar. Kalau telur kan keluar ayam. Ini enggak. Dari batu itu keluar onta dan itu disaksikan orang banyak. Mereka sendiri yang nantang. Gitu ya, mereka sendiri yang nantang. Mana buktinya? Kalau datangkan mujizat, datangkan kamu kalau itu keputusan Allah. Di apa istilahnya kalau kita dijabanin gitu ya. Ente jual gua beli gitu ya. Ini orang-orang kafir kan modelnya gitu. Jual apa? Ya udah beli aja. Hanya sebelum dibeli, bener nih jualan ente ini nih gitu kan. Ya udah gua beli. Tapi syaratnya kalau ente macam-macam dengan apa yang sudah saya beli ini, ente yang nanti nanggung risiko. Ya, karena kan mereka minta bukti. Kalau kamu memang utusan Allah, oke, kita terima. Tapi buktinya apa? Ya sudah. Tapi kalau kalian masih kafir, kalian masih akan mengalami bencana besar. Gitu kan. Dijabanin, keluarlah onta, gitu ya. Syaratnya onta ini nggak boleh diganggu. Nah, akhirnya mereka kaget sendiri loh. Bener ternyata. Tapi apa sekali lagi? Ego. Ya, barang bener belum tentu langsung bisa diterima. Egonya terlalu. Cuma mereka bukan model Fir'aun yang punya bala tentara. Ini ya orang-orang warga biasa sama-sama warga. Paling ya apa bisik-bisik aja. Wah ini begini gitu ya. Nggak punya keputusan untuk menghukum Nabi Soleh. Nah akhirnya ya sudah unta itu dibiarkan. Ya, unta itu
dibiarkan, tidak diganggu. Pesannya kan itu. Nah, masalahnya adalah onta tidak diganggu bisa dijalani. Tapi ternyata ontanya yang ganggu. Nah, ini ujian buat mereka. Jadi onta ini kita tahu suka suka minum itu kalau sekali minum ngabis-ngabisin. Ya ngabis-ngabisin. Jadi ontanya Nabi Soleh itu modelnya sama. Emang ujian ya mereka yang minta sendiri gitu ya, diuji mereka. Sumber air mereka itu, kalau ontanya lagi minum, itu bisa minumnya lama, terus habis itu cuma dapat sisa yang dikit. Akhirnya orang kan ngeluh, wah ini gimana gitu ya. Dan ketika sudah minum itu kan orang nunggu dulu, karena kan wah ini masuk bareng sama onta, ya akhirnya nunggu. Ya, tapi nunggu lama apa akhirnya orang-orang ya sehari, 2 hari, 3 hari sepakat. Ini ganggu nih lama-lama ini. Sepakatlah untuk menyembelih unta tersebut. Ya, maka eh, datanglah unta, terus kalau di surat Syam itu disebutkan unta itu kemudian disem fa'aqoruha. Fadam dama alaihim robuhum bizambihim sawasawaha. Jadi unta itu kemudian disembelih. Benar-benar disembelih. Nah, begitu disembelih, Nabi Soleh kemudian ngingetin. Ya, kalian kan sudah diingatkan, jangan ganggu. Unta ini kan yang minta kalian sendiri. Ya, kalian jualan ya kita beli. Kan kalian sudah dikasih tahu syarat-syaratnya. Wah, apaan gini? Enggak, pokoknya ngelawan. Ya, karena sudah diingetin, coba kalian bertobat kepada Allah. Dikasih waktu 3 hari. Ya, yang nyembelih itu disebutkan oleh Nabi. Ada 2 orang celaka. Yang pembunuh yang paling celaka itu ada 2 orang. Satu, pembunuh atau penyembelih ontanya Nabi Soleh. Yang kedua, mereka yang membunuh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Jadi ada 2 orang paling celaka di dunia itu, satu penyembelihnya ontanya Nabi Soleh sama penyembelih pembunuh Nabi, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Itu sabda Nabi begitu. Jadi celaka itu dah. Karena walaupun dia cuma nyembelih itu bikin celaka satu umat itu, bukan 1 orang, 1 umat. Ya akhirnya disuruh tobat, tunggu 3 hari, mereka enggak. Sampai hari yang ketiga. Jadi di sini disebutkan ya kilalahum tamat tau hattahin. Dikatakan pada mereka, seneng-senenglah kalian sampai waktu ditentukan, yakni 3 hari. Nah 3 hari itu nggak terjadi apa-apa. Wah ini Allah itu kalau mau bikin makar itu luar biasa. Nggak terjadi apa-apa. Ternyata kejadiannya di hari yang ke-4 pagi. Jadi maksudnya itu memang deadline. Deadline kan 3 hari itu ya dihitung hari pertama sampai pagi, hari kedua sampai pagi, hari ketiga sampai pagi. Nah, ketika hari ketiga baru malamnya, ya belum. Wah mereka makin wah Nabi Soleh ini ngomong kosong doang. Paginya dihajar habis oleh apa namanya petir. Ya, di sini disebutkan famas tata umin kiamin wa makanu muntasirin. Kenapa? Kesetrum rame-rame. Ya, jadi nggak bisa berdiri. Apakah langsung mati? Enggak. Oh ini hebatnya siksaan buat Nabi umatnya Nabi Soleh itu. Dihajar listrik besar, jeder gitu kan. Ambruk, nggak bisa ngapa-ngapain, nggak bisa berdiri, tapi rubuh. Diceritakan di banyak ayat, semuanya menceritakan mereka itu rubuh seperti pohon kurma yang ambruk begitu, nggak bisa berdiri. Terus matinya, wa maka namun tasirin, nggak ada yang nolong. Jadi mau minum, mau makan, nggak ada yang bisa gerak. Dan itu bareng-bareng saling melihat. Ada anak kecil, ada orang dewasa, ada kakek-kakek, ada nenek, dan lain sebagainya. Itu mati, dilihatin satu-satu, nggak bisa ngapa-ngapain. Kehausan, kelaparan berhari-hari, nggak bisa ngapa-ngapain. Itu tidak ada azab paling menyakitkan kecuali itu. Karena satu persatu dia menyaksikan orang itu mati. Tetangganya, siapanya, dan semua mati. Ya, kalau cuma jeder, brek, mati, selesai kan, wah enak banget matinya. Cepet, ini enggak. Ya. Famas tato umin kiamin wa makanu muntasirin. Ambruk nggak bisa bangun, nggak ada yang nolong, ya mati pelan-pelan. Itu Allah kalau sudah berkehendak mengazab tuh kayak gitu itu. Ya.
Kalau yang kaum A tadi itu angin gitu ya. Nah, makanya ini diceritakan kepada kita itu sebagai apa? Pelajaran. Jangan jangan yang model begini gitu ya. Dan memang polanya selalu berulang. Ya. Kemudian yang terakhir wa qaumanu dan kaumnya Nabi Nuh min qablu sebelumnya. Innahum kanu qauman fasikin. Sungguhnya mereka itu adalah kaum yang fasik. Ya, jadi berawal dari cerita tentang Nabi Ibrahim, ya, tentang malaikat yang mengazab kaum Lut karena maksiat, tapi ternyata tidak hanya kaum Nabi Lut, kaum-kaum berikutnya itu satu persatu juga diazab sebagai peringatan. Peringatan kepada siapa? Tentu saja kepada kita. Gitu kan? Jangan sampai mengulang kisah-kisah yang ini sudah diulang-ulang berulang kali dalam Al-Qur'an, gitu kan. Tidak hanya sekali, 2 kali, 3 kali, tapi berulang-ulang. Sehingga ulama tafsir itu kalau mengumpulkan, jadi kalau kita belajar Quran, dikumpulkan kisah Nabi Nuh itu surat apa, ada itu. Dikaitkan, ditafsirkan ini kaitannya ceritanya sama ini. Seperti saya tadi cerita itu, ya karena itu mengumpulkan dari ayat-ayat yang lain. Ya dikasih deadline, begini-begini. Nah, ada umat yang juga dikasih deadline, yakni umatnya Nabi Yunus. Kalau Nabi Soleh itu deadline-nya berapa hari? 3 hari. Umatnya Nabi Yunus panjang. Deadline-nya 40 hari. Deadline-nya 40 hari. Nah, hari ke-39 sama, jadi udah mepet. Udah mepet. Nabi Yunus itu nggak melihat umatnya itu mau nerima. Wah, ini tambah ngelawan, tambah mentertawakan. Ya sudah. Harusnya dia bersabar sampai hari ke-41. 41 baru pergi. Hari pas 40, wah nggak berubah ini. Itulah beliau pergi yang kemudian ditegur oleh Allah, naik kapal terus dilempar ke laut. Diundi itu 3 kali dilempar ke laut. Karena undian sampai ketiga kali itu keluar nama yang sama. Gitu ya. Kenapa diundi 3 kali? Orang tahu ini orang baik. Jadi umat Nabi Lut itu unik. Dia tahu mana yang baik, mana yang buruk, cuma tetap melakukan keburukan. Gitu kan. Nah, ketika diundi naik kapal itu udah oleng, udah mau tenggelam, ini harus ada yang dilempar ke laut mengurangi beban gitu ya. Diundi keluar Nabi Yunus. Ya, ketika keluar Nabi Yunus, orang bisa, jangan, ini orang baik, jangan, ini kiai ini. Kita kualat nanti kalau ini kiai. Masih ada takutnya. Udah diundi ulang. Diundi ulang. Ya. Keluar nama lagi, beliau lagi. Udah 2 kali. Wah, tapi ini orang baik ini udah jangan gitu ya. Artinya ini umat ini masih ya rada-rada mapan lah gitu ya. Yang ketiga namanya sama, udah cemplungin. Ya karena sudah 3 kali mereka nggak bisa ini. Tapi itu mereka ada rasa hormat terhadap orang baik. Nah, hari ke-40 umatnya yang tadinya melawan, ngecek-ngecek dan sebagainya itu nengok ke rumahnya Nabi Yunus. Ini kalau apa namanya kita mereka mau ngecek-ngecek ini sudah hari ke-40 kok nggak ada azab, nggak ada ini gitu kan. Ditengok kosong. Ya kosong nggak ada orang. Waduh, jangan-jangan ancamannya benar gitu ya. Mereka kan jangan-jangan benar ini. Kalau dia pergi berarti azabnya ini kemungkinan benar. Waduh, gimana ya? Ini jangan-jangan benar ini. Akhirnya apa? Mereka sepakat taubat. Di hari ke-40. Sepakat semuanya taubat tanpa kehadiran Nabi Yunus. Ya, jadi jangan dianggap perginya Nabi Yunus itu sia-sia, jangan. Ya, walaupun tetap ditegur oleh Allah karena tidak sesuai SOP. SOP-nya kan ya sudah sampai hari ke-40. Hari 40 malah pergi. Tapi ternyata hikmahnya perginya Nabi ini bikin orang jadi tobat. Coba kalau masih di situ mungkin malah enggak iman. Ketemu malah diejek-ejek gitu. Ini ketemu loh kok enggak ada. Akhirnya mereka berpikir berarti Nabi Yunus ini serius. Akhirnya mereka tobat massal dan disebutkan dalam Al-Qur'an ya, tidak ada satu umat pun yang beriman semuanya seluruh umatnya kecuali umatnya Nabi Yunus. Oh, itu hebatnya itu. Nabinya ditegur tapi umatnya malah itu unik makanya. Ya, terhadap kebaikan mau jalani ogah-ogahan tapi sama apa namanya orang-orang baik kiai ustaz apalagi nabi itu hormatnya mereka masih ada jadi masih punya harapan untuk diampuni oleh
Allah bagaimana umatnya Nabi Yunus tadi. Kan ada tuh kadang-kadang satu suku lah, etnis lah atau apa. Mabuk iya, nyolong rajin gitu ya. Tapi kalau udah ketemu kiai, takzimnya luar biasa. Ya model umatnya Nabi siapa? Yunus gitu ya. Udah kalau kiai udahlah gitu kan. Ya ada teman saya waktu itu pergi ke mana dia? Daerah Jawa Timur gitu ya ke satu tempat gitu. Entah orang Madura apa Pamekasan apa mana gitu. Orang sana itu auratnya beda sama kita. Kenapa? Auratnya di kepala gitu. Loh, kok bisa? Orang mandi cuma pakai ini ketemu kiainya ditutupi kepalanya gitu. Maaf Pak Kiai gitu. Kepala ditutup begini sambil nyalami nyium tangan padahal cuma pakai anduk di bawahnya itu anduk gitu. Jadi bukannya nyiapin anduknya ini kepalanya ditutup begini. Tuh kia hormatnya luar biasa gitu kan. Makanya tadi Nabi Yunus itu di Kopiok itu Yunus lagi gitu. Wah, jangan, ini orang baik gitu. Jadi walaupun umatnya itu berantakan tapi tetap menghargai orang baik. Nah, kadang-kadang kultur begini ini yang menyebabkan Allah tidak langsung mengazab, ya bahkan membuka pintu taubat. Baik, sampai di sini ada yang ditanyakan? Ya. 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 Ya, ya. Ya. Ya, jadi harga diri itu kadang-kadang diberikan kepada seseorang. Ya, orang itu kan memiliki pandangan terhadap harga dirinya atau egonya. Ada yang hormat sekali, ya. Tetapi pada prinsipnya hormat itu jangan kepada diri. Ya, diri kita tuh nggak ada nilainya sebenarnya. Ya, tapi kita ada nilainya kalau kita mendekatkan kepada sesuatu yang bernilai. Yakni apa? Ya Allah. Dan itu sudah berjalan tanpa kita ajarkan kepada kita semuanya. Jadi semua orang meyakini dirinya itu akan bernilai ketika mendekatkan kepada sesuatu yang bernilai. Contoh, pernah nggak merasakan naik mobil BMW atau Mercy keluaran terakhir sama naik Suzuki Carry misalnya. Terus masuk komplek, jendelanya terbuka, tetangga kita sama lihat. Beda nggak kira-kira? Tetap beda. Ya, yang naik mobil mewah apa itu walaupun mungkin cuma sewaan atau apa paling enggak wah atau apalagi punya sendiri harga diri kita jadi apa naik ya jadi naik kenapa ya karena nempel pada sesuatu yang dianggap tinggi nilainya oleh masyarakat ya jadi harga diri itu naik turun berdasarkan kepada apa dia nempel kalau kepada yang jelek dia turun kalau kepada yang baik nah terbaiknya harga diri kita itu adalah didekatkan kepada Allah karena tidak ada yang lebih bernilai daripada Allah, BMW, MRC dan sebagainya. Makanya ada orang-orang yang karena sudah paham hakikat nilai tertinggi itu adalah Allah. Hakikat tertinggi apa nilai tertinggi itu adalah dekat kepada Allah. Maka dia nggak peduli apakah dekat dengan yang lainnya. Dekat sama orang kah, pejabat kah, apa itu nomor kesekian. Yang penting saya dekat sama Allah selesai. Ya sehingga dia naik Mercy kah, BMW kah, atau sekarang mobil-mobil mewah itu kan banyak gitu ya. Yang keluaran terakhir Porsche kah, apa naik apa namanya Jaguar gitu kayak gitu-gitu nggak ada ngefeknya. Sama aja naik ontel juga ya kayak gitu-gitu aja cuma alat kendaraan saja. Itu berarti dia sudah harga dirinya sudah diletakkan selain kepada kebendaan. Nah, ada orang-orang yang harga dirinya itu diletakkan di dirinya. Ya, bukan kepada sesuatu tapi di dirinya. Sehingga begitu egonya kesentuh, wah saya nggak dianggap orang ambil samurai apa katana set nah, itu apa sepuku kalau orang Jepang menyebutnya sepuku harakiri gitu ya dan itu prosesnya benar-benar ngambil gitu perutnya itu ditusuk tidak hanya ditusuk itu diputer khususnya sampai putus gitu ya dan kemudian mati jadi bukan di jantung tapi isi perut gitu ya ya ada yang langsung mati ada yang lama gitu ya. Itu
tradisi mereka untuk menunjukkan punya harga diri tinggi, dan itu jeleknya itu hal-hal seperti itu karena masyarakat memandang indah, ya dia merasa indah. Ya, sama halnya dengan membunuh anak perempuan hidup-hidup. Ketika masyarakat menganggap itu nilai baik, maka dianggap baik. Ya, makanya jeleknya tradisi itu ya kayak gitu itu. Sehingga terhadap tradisi Islam itu tidak asal, ayo ini dari nenek moyang kita, ini kan asli ya dari Indonesia, kenapa malah mau mengadopsi dari luar negeri, dari Arab, dari bukan masalah itu. Asli dari Indonesia. Kalau itu tidak memanusiakan manusia, menyebabkan manusia setara dengan hewan, ngapain diterusin? Ya, bukan masalah dari Indonesia atau dari luar negeri, gitu kan? Dan sekarang kalau tanya asli Indonesia, apa yang asli Indonesia? Orangnya bukan asli Indonesia, semuanya pendatang. Ya, mana orang asli Indonesia? Nggak ada. Pulau Jawa ini aja penduduknya datang dari luar. Ya, Irian Jaya datang dari luar. Ya, ketika ditelusur ini sebenarnya pulau ini dari mana, semuanya dari Afrika. Ya, mitokondria pertama perempuan itu dari sana. Sehingga peristiwa di mana manusia itu menyebar ke seluruh muka bumi disebut sebagai peristiwa, itu disata dalam sains, out of Africa. Jadi ada peristiwa pada zaman tertentu, orang-orang yang tadinya tinggal di Afrika itu nyebar ke Indonesia, ke ini dan sebagainya, itu namanya peristiwa out of Africa. Sekarang pertanyaannya, siapa orang Indonesia? Terus tiba-tiba kita mengatasnamakan, lu yang asli Indonesia, lah asli Indonesia kalau adat istiadatnya bikin kita lebih rendah daripada hewan, tinggalin. Bicaranya bukan asli atau enggak asli gitu ya. Sama Arab jahiliyah juga gitu. Ketika tradisi mengubur anak hidup-hidup itu mau diteruskan, ya Nabi melawan. Bukan masalah tradisinya. Ini baik apa enggak? Gitu kan. Kalau tradisi menyambut tamu gitu kan. Orang Arab kan paling bagus menyambut tamu gitu kan. Diterusin. Tapi kalau yang membunuh anak hidup-hidup ya jangan gitu. Jadi bukan masalah tradisinya, tapi nilai tradisinya. Apakah pantas diteruskan atau harus di-cut dalam satu generasi, jangan ada lagi ini. Jangan ada regenerasi, yang ini harus didegenerasi. Kenapa? Karena tradisinya jelek. Walaupun asli Indonesia. Tapi kalau orang-orang kadang membabi buta, oh ini tradisi kita apa, nanti dulu. Tradisinya baik apa jelek? Kita pilih-pilih lah. Gitu kan. Itu harusnya seperti itu. Jadi ego dan sebagainya gitu-gitu ketika tradisinya jelek, ya akhirnya tadi itu yang berkembang bunuh diri gitu ya, harakiri, sepupu dan sebagainya itu dianggap mulia. Ini karena tradisi. Itu saja mungkin dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Kita akhiri siang, kita tutup doa kafarah majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.